Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Kurniasi, mahasiswi PPG PGSD dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2020 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pagi ini, Selasa 17 November 2020, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 4 Umar bin Khattab, SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Berikut kegiatan pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak kelas 4 Umar bin Khattab yang Bu Guru banggakan, akan mulai pelajaran pagi ini. Ya, terima kasih anak-anak sudah mau hadir, sudah mau datang dalam pembelajaran kita hari ini. Karena yang pertama adalah Mas Satria, bisa Bu Guru minta tolong Mas Satria untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum pelajaran. Mas Satria, silakan. Teman-teman, kita belajar baca permalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak, pagi ini Bu Guru akan meneruskan pembelajaran kita di tema 5, pahlawanku. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru ingin tanya, siapa di antara kalian yang tadi pagi membantu orang tuanya? Acungkan jarinya. Siapa yang sudah membantu orang tuanya? Oke, oh sip. Ya, Mbak Kalia, mana nih Mbak Kalia? Oke. Mas Rohman? Mas Marcel, membantu tidak ya? Oke. Apa yang kalian kerjakan untuk membantu orang tua? Yuk, siapa yang mau mewakili? Oke. Mbak Rahmi, coba Mbak Rahmi. Mbak Rahmi ngapain? Membantu orang tuanya apa pagi ini? Membantu merapikan tempat tidur. Oke, membantu merapikan tempat tidur. Ada yang sama dengan Mbak Rahmi, membantu merapikan tempat tidur? Mas Fatir sama kah? Sama. Oh, sama. Oke. Fadil sama nggak ya? Mas Fadil sama nggak? Bu. Sama. Sama atau beda? Kalau beda apa? Oh, sama. Adakah yang membantu untuk menyapu? Ada nggak? Oh, ada, Mas Satria. Oke. Bagus, Nak. Berarti hari ini di awal pagi yang cerah ini kalian sudah melakukan satu kebaikan. Nah, satu kebaikan. Seperti yang Bu Guru bilang pada pembelajaran terdahulu bahwa salah satu sifat pahlawan itu adalah membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Lah, yang kalian lakukan itu sudah bagus, sudah membantu orang tua. Nah, sebelum pelajarannya itu kita mulai, Bu Guru ingin kalian menyanyikan lagu Padamu Negeri. Dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau ada yang bisa kenceng nggak apa-apa, malah bagus, semangat Bagimu Negeri. Oke, kita mulai untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kalau ada yang belum terlihat, nanti bilang sama Bu Yun, Bu, share screen-nya belum kelihatan. Sudah? Sudah terlihat ya? Oke. Sudah ya? Oke, kita nyanyi sama-sama ya, Nak ya. Bagimu Negeri. Jadi ada yang bilang lagunya itu Padamu Negeri, tapi sebetulnya juga Bagimu Negeri yang betul. Oke ya, kita mulai. Padamu negeri kami
padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, pintar. Sudah bagus. Kalian sudah menyanyikan lagu Padamu Negeri. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Padamu Negeri, Nak, itu menunjukkan bahwa kalian itu cinta tanah air. Di lagu tersebut ada kisah tentang pahlawan yang rela berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Nah, siapa yang masih ingat pahlawan itu apa ya? Atau siapakah pahlawan itu? Ada yang bisa menjawab? Siapa pahlawan? Coba, ajukan jawabnya, siapa yang mau jawab? Satria mau jawab? Orang yang Mas Satria mau jawab? Oke, apa nih kok ada Mas Fatir bicara, Mas Fadil bicara, Mas Satria bicara. Siapa yang mau berbicara? Yuk, satu orang dulu. Mas Fadil kan? Yuk, Mas Fadil. Oke. Siapa pahlawan itu, Mas Fadil? Menurut Mas Fadil, siapa pahlawan itu? orang yang rela berjuang. Oke, orang yang rela berjuang. Ada lagi yang punya pendapat beda? Siapa pahlawan itu? Oke, Mas Satria. Mas Satria mau jawab atau Mas Fatir dulu? Mas Fatir silakan. Siapa pahlawan itu? Orang yang Mas Fatir mau berjasa. jawab? Orang yang berjasa. Oke. Dari dua jawaban teman kalian itu sudah betul semua, Nak, bahwa pahlawan itu orang yang mempunyai kelebihan atau lebih menonjol karena keberaniannya. Jadi pahlawan itu dia mempunyai keberanian dibandingkan dengan orang lain dalam mengorbankan dirinya membela kebenaran. Nah, itu pahlawan. Jadi betul, orang yang berjasa bagi hidup kita. Nah, itu juga bisa disebut sebagai pahlawan. Oke, kita di pelajaran kali ini juga tetap membahas tentang pahlawan. Nah, karena tema 5 itu adalah pahlawanku. Subtema yang ketiga tentang sikap kepahlawanan. Pembelajaran ketiga. Oke, sudah siap ya bukunya? Oke, nah. Tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Bisa kalian baca bahwa nanti secara garis besar dalam pembelajaran kita kali ini kalian akan Bu Guru ajak untuk mempelajari dan memperdalam tentang sikap kepahlawanan yang ada. Kemudian kalian juga akan Bu Guru minta untuk mencari pengetahuan baru, menggali pengetahuan baru dari teks non-fiksi dan menuliskan serta melaporkan sifat-sifat cahaya. Jadi tujuan pembelajarannya yang 10 ini, yang 10 yang seperti kalian lihat ini, Bu Guru bisa rangkum bahwa nanti tujuan pembelajaran kita hari ini kalian harapannya bisa untuk menggali informasi lebih dalam dari sebuah teks non-fiksi menggunakan tabel KW. KW-nya bukan palsu ya, tapi Knowwatch. Knowwatch itu what do you want to know? Apa yang ingin kalian ketahui. Kemudian nanti kita akan membahas lagi. Kalau minggu yang lalu kita sudah pelajaran sebelumnya itu sudah belajar tentang periskop, maka di pembelajaran kita kali ini juga kita akan belajar tentang periskop. Oke. Memperdalam lagi tentang periskop dan membahas yang kemarin belum sempat kita bahas ya, gitu. Oke, tujuan pembelajaran sudah kalian ketahui. Nah, Bu Guru ingin tanya lagi, masih ingatkah kalian dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Ini pembelajaran sebelumnya loh, masih ingat nggak? Masih
Masih, alhamdulillah. Mas Satria masih ingat, Mbak Aul juga masih ingat. Oke, Mbak Raffi masih ingat nggak? Ini pembelajaran sebelumnya. Oh, masih, alhamdulillah. Oke, bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Kemudian pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar bagaimana? Nah, kemarin sudah kita coba untuk mengisi ini. Siapa yang masih ingat? Masih. Setelah masa Hindu, masa berikutnya siapa yang mau menjawab? Panas. Oke, Aulia. Oke. Setelah masa Hindu apa? Masa apa ya, Mbak? Masa Buddha. Masa Buddha. Oke. Rajanya siapa? Raja Rajanya Putra Dewa. Oke. Sikapnya gimana? Sikap kepahlawanan. Membangun keluarga yang kuat, membangun ekonomi Sriwijaya. Oke, pintar. Berarti masih ingat. Coba setelah masa Buddha, terus kemudian ini apa ya? Siapa yang mau coba? Mbak Kalia mau coba? Setelah masa Buddha ini di sini. Oke, Mbak Kalia. Coba Mbak Kalia. Masa Islam. Oke, apa itu? Yang berkuasa siapa di sini? Sultan Hasanuddin. Oke, contohnya. Kemudian sikap kepahlawanannya bagaimana? Berani dan gigih melawan Belanda. Betul. Kemudian? Arif dan bijaksana. Oke, sip. Coba yang terakhir, siapa yang masih ingat? Mas Satria mau coba? Atau yang lain mau coba? Aulia lagi. Mas Satria mau coba? Yang terakhir. Mau? Oke, yuk Mas Satria, terakhir. Apa ini? Yang di sini. Masa Oke, masa penjajahan. Siapa yang berkuasa, Mas Satria? Presiden Soekarno. Oke, Soekarno. Oke, Presiden Soekarno. Sikap kepahlawanan beliau bagaimana? Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Oke, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ada lagi tidak? Berani dan rela berkorban demi negara. Pintar, berani dan rela berkorban. Oke, berarti masih pada ingat ini. Nah, pintar sekali, guru bangga sama kalian. Ternyata masih ingat. Oke, tetap ingat ya kalau sudah belajar itu tetap diulang sehingga bisa mengingat bahwa perjuangan masa lalu pun ternyata berpengaruh untuk masa sekarang. Oke. Menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan itu jauh lebih mudah, nah. Maka muncul tabel yang namanya KW, know word. Nah, salah satu cara mempermudah kita dalam mengingat isi teks adalah dengan membuat tabel. Jadi kalau membuat tabel seperti tadi, harapannya kalian akan semakin ingat. Kemudian yang kedua, informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat kamu buat dalam bentuk tabel. Nah, hal-hal penting yang dapat kita tuliskan antara lain latar belakang, sikap kepahlawanan yang patut diteladani. Jadi kalau menggunakan tabel lebih bagus. Nah, tadi sudah bercerita tentang pahlawan di masa yang lalu, di masa penjajahan. Sekarang coba Bu Guru tanya lagi. Apa yang dapat kamu temukan tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Kita isi ya, kita coba isi tabel ini. Yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan. Kalian tahu tidak bahwa pahlawan di masa sekarang itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah penjaga perlintasan kereta api. Siapa yang sudah pernah ketemu dengan penjaga lintasan kereta api? Ada tidak? Sudah pernah lihat? Atau bahkan bertemu? Oke, Mbak Rani sudah pernah bertemu? Atau bahkan sering melihat? Bu. Sering Oke, Aulia pernah. Oke, Mbak Rani sudah pernah. Kalian, hampir semua ya. Alhamdulillah. Berarti hampir semuanya sudah tahu dan sudah pernah melihat. Atau bahkan ada yang sudah bertemu dengan penjaga pintu perlintasan kereta api. Kira-kira kalau Bu Guru ada pertanyaan seperti ini, sikap kepahlawanannya apa ya yang muncul dari penjaga pintu perlintasan kereta api? Ada yang mau coba? Mas Rom? Berani. Oke, berani, pintar. Dia berani. Ada lagi nggak?
Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, aduh pinter. Iya, kalau tidak bertanggung jawab nanti banyak korban ya. Betul, berani bertanggung jawab, pinter. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api, maka Bu Guru akan mencoba meminta kalian untuk membaca sebuah teks. Sebelum membaca sebuah teks, ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Silahkan nanti yang bisa menjawab acungkan jari. Oke, yang lainnya berikan kesempatan pada temannya untuk menjawab. Oke, sebelum kebacaan, sebelum kalian membaca sebuah teks yang akan Bu Guru tampilkan, coba. Nah, ini pertanyaannya. Nomor 1, siapa yang dimaksud dengan pahlawan menurut pendapat kalian? Ada yang mau jawab nggak? Siapa yang mau jawab? Acungkan Orang yang jari, siapa yang mau jawab? Oke, orang yang berjasa. Jadi pahlawan itu menurut Mbak Rahmi adalah orang yang berjasa. Betul. Betul. Nomor 2, contohnya siapa yang disebut pahlawan? Saya, Bu. Ayo. Guru. Oke, Mbak Aula apa? Ayah. Guru. Ayah. Guru. Dokter. Dokter. Oh, guru. Terus ibu. Dokter. Ya, ibu. Dokter. Siapa lagi? Banyak ya. Jadi yang kalian sebutkan itu adalah pahlawan, betul. Nomor 3, apakah saat ini masih ada yang disebut pahlawan? Menurut kalian ada nggak? Zaman sekarang Ada. pahlawan itu ada nggak? Masih ada. Oh, masih ada. Kalau masih ada, coba yang nomor 4. Kalau masih ada, siapa yang disebut pahlawan? Nah? Ayah dan ibu. Dokter. Ibu, bapak, ibu. Ibu guru. Ada lagi nggak selain ayah dan bundamu? Ada. Ada, siapa? Guru. Siapa? Oke. Dokter. Coba Mas Fatir. Ya, menurut Mas Fatir, pahlawannya Mas Fatir siapa? Ayah sama Ibu. Oh, ibu. Oke. Jadi, betul ya semua pertanyaan ini. Wah, hebat sekali anak-anak kelas Umar. Sip. Nah, kalau begitu kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Oke. Karena kalian masih ingat dengan perjuangan para pahlawan tadi, melawan penjajahan di masa sekarang, terus sikap-sikap kepahlawanannya juga kalian sudah tahu. Nah, maka Bu Guru akan mencoba memberikan ini. Nah, ini di buku kalian juga sudah ada. Bu Guru cuma menampilkan juga di layar supaya kalian juga bisa membaca. Oke, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, silahkan kalian baca beritanya ini sambil membacakan. Oke, silahkan dibaca dalam hati saja. Di buku kalian ada kok. Kalau ini tidak terlihat jelas pada layar kalian, di buku juga ada. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Kerawang. Pekerjaan sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oke, siapa yang mau meneruskan? Mas Fatir bisa meneruskan, Mas Fatir? Sampai mana tadi Bu Yun membaca? Oke, Mas Fatir bisa meneruskan? Coba, sampai sini ya. Oke, jangan. Oke, silakan Mas Fatir meneruskan membacanya. Jam istirahat. Ya, betul. Istirahatnya tidak tidak menentu. Terus, lanjutkan Mas. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang
baru harus Harus? ia lakukan. Betul. Diteruskan Mas Satria, diteruskan Mas Satria. Yuk Mas Satria. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun Gimin tetap berusaha untuk pekerjaan sepenuh hati. Oh, betul. Gimin Pintar. sangat mencintai pekerjaannya. Melakukan Kemudian 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat mencintai? Oke, Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan itu berarti lontaran kata-kata kasar ya. Dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, Gimin itu seorang pahlawan. Sikap kepahlawanannya apa dari bacaan ini? Kalau kalian sudah baca tadi, ayo, siapa yang berani berbicara? Sikap kepahlawanan yang Gimin miliki apa? Melindungi, betul. Iya, rela berkorban. Dia melindungi orang-orang yang lewat di perlintasan agar tidak celaka atau selamat. Nah, sip, pinter. Oke. Nah, menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Pernah lihat kapal selam? Nah, pinter. Mereka menjaga perairan Indonesia agar tetap terjaga dari gangguan orang. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendelanya disebut apa? Periskop. Nama jendela pada kapal selam disebut periskop. Nah, masih ingat berarti periskop. Periskop itu bekerja berdasarkan prinsip refleksi cahaya dengan menggunakan dua cermin datar. Awas, dua cermin datar untuk memantulkan cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Periskop menggunakan dua cermin datar sudutnya 45 derajat untuk mengarahkan ke arah yang diinginkan pengamat. Cahaya diterima oleh cermin pertama, kemudian memantul ke cermin kedua. Oleh cermin kedua, cahaya tersebut dipantulkan lagi dan diterima pengamat. Dengan demikian, awak kapal itu bisa melihat. Oke, Bu Guru mau tanya deh, masih ingat nggak sifat-sifat cahaya? Ayo. Pemantulan cahaya. Dapat merambat. Ayo dapat dipantulkan. Oke, Cahaya Cahaya. dapat dibiaskan. Cahaya dapat merambat. dapat benda ini diuraikan. Pinter. Betul. Berarti masih pada ingat. Nah, sifat-sifat cahaya ini yang nomor 2 ini cahaya dapat dipantulkan adalah sebagai dasar untuk pembuatan periskop. Nih yang sudah kalian lakukan kemarin. Kalau periskop pada kapal besar, Nak. Nah, seperti ini. Digunakan kapal selam untuk mengamati permukaan laut. Nih, jadi supaya terlihat di lautan. Cara kerjanya seperti tadi yang Bu Guru katakan bahwa cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop dipantulkan oleh cermin, kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Nah, pantulan cahaya dari akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan atas di periskop. Nah, seperti itu.
Nah ini ya gambar periskop. Jadi kalian itu kemarin sudah guru minta secara berkelompok untuk membuat periskop. Periskopnya seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sudah kalian. Nah, sekarang Bu Guru akan stop sharing. Kita akan membahas nih. Ini periskop yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Oke. LKPD-nya sudah dikerjakan atau belum? Ini punya kelompok 1, ini punya kelompok 2. Oke, sudah dikerjakan? Sudah. LKPD-nya sudah dikerjakan. Ya, sekarang kita bahas ya. Kita bahas. Ini periskop kelompok 1, sudah bagus-bagus loh. Ini kelompok 2. Oke, sekarang siapkan perwakilan masing-masing kelompoknya. Yuk, Bu Guru akan tanya. Nah, kemarin di LKPD, Bu Guru beritahu soal-soalnya. Periskop sudah kalian buat. Oke. Apa yang kalian temukan pada percobaan? Oke. Apa yang kalian temukan pada percobaan? Siapa yang mau berani jawab? Oke, Mbak Rahmi. Menerapkan sifat cahaya yang berupa pantulan cahaya dari atas objek yang ditangkap oleh suatu cermin kemudian dipantulkan menuju mata pengamat. Oke, berarti periskop kemarin percobaannya tentang pemantulan cahaya. Boleh. Sekarang Bu Guru akan menunjuk Mbak Rahmi. Bagaimana bayangan yang dihasilkan periskop, Mbak Rahmi? Bayangan bersifat maya sama besar dan tegak lurus. Bentar. Sekarang coba Mas Fadil, kesimpulannya tentang percobaan kemarin menurut Mas Fadil, karena sudah berkelompok, apa kesimpulannya Mas Fadil? Mas Fadil. Kerja periskop. Gimana? Pemantulan pada kedua cermin datar yang dipasang sejajar dan diposisikan ring agar mengarah ke mata. Oke, lalu diteruskan ke mata pengamat. Bentar. Oke, sekarang Mas Fatir. Tadi sudah Mas Fadil. Mas Fatir, prinsip kerja periskop yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari apa Mas Fatir? Mas Fatir. Mas Fatir, prinsip kerja periskop yang ditemui di kehidupan sehari-hari apa? Fatir, bisa jawab? Cermin. Dibantu deh, dibantu. Gimana? Cermin. Gimana? Prinsip kerjanya selain digunakan pada periskop itu, sifat periskop itu digunakan lagi di kehidupan sehari-hari selain di kapal selam. Ada lagi nggak? Oke, Mbak Rahmi, bantu Mbak Rahmi. Di mana lagi kita akan menjumpai kedokteran? Di bidang kedokteran. Oke. Gimana itu kok di bidang kedokteran Bu Guru masih belum paham. Gimana itu? Buat apa di bidang kedokteran, Nak? Digunakan dokter untuk melihat ke dalam tubuh pasien untuk mendeteksi penyakit. Untuk mendeteksi penyakit. Bagus-bagus, sip. Berarti prinsip kerja periskop itu selain di kapal selam untuk di dunia kedokteran ya, untuk melihat tubuh pasien, mendeteksi berbagai penyakit. Sip, pintar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang lembar pengamatan kalian dalam percobaan. Oke, Mbak Kalia, nama percobaannya apa kemarin? Nama percobaan periskop bagaimana? Oke, percobaan periskop sederhana. Tujuan percobaannya, Mas Rai atau Mas Rohman bisa jawab? Mas Rai ada di sini nggak ya? Oke. Oh iya ada. Oke. Tujuannya apa ya? Tujuan percobaannya Mas Rai kemarin bersama kelompoknya melakukan percobaan periskop. Tujuannya apa ya, Mas Rai? membuat periskop. Tujuan percobaannya bisa dibantu Mbak Aulia? Membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Oh, pintar. Terima kasih Mas Fatir dan Mas Fadil sudah membantu Mas Rai. Bahwa tujuan percobaan membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Oke.
Mas Satria, alat bahannya apa? Alat bahannya apa? Mas Satria pada saat oh, Kardus bekas. Permen data. kardus bekas. Apa lagi? Peti baja. Permen datar. Cermin datar, oke. Lem. Gunting. Lem, gunting, Busur baja. buku derajat. Ini karena masih polos harusnya dilapisi apa ini? Harusnya dilapisi apa? Kertas kado ya, biar bagus sini ya. Sip, pintar. Oke, langkah kerjanya siapa yang mau menyimpulkan? Mbak Rahmi mau menyimpulkan langkah kerjanya? Menjadi 5 bagian. Bagaimana kok buat periskop kelompoknya? Silakan Rahmi, langkah kerjanya seperti apa? Bagi kardus bekas dibagi menjadi 5 bagian. 4 bagian besar. Bagi kardus bekas menjadi 5 bagian. Sebentar, yang lainnya di 4 bagian sama besar dengan ukuran masing-masing biar Mbak Rahmi yang menjawab. 30 cm kali 6 cm. Satu Oke. bagian lagi berukuran 30 cm kali 2 cm. Bentar. Buatlah 2 lubang persegi panjang pada bagian B dan D. Oke, berarti seperti itu ya. Kemudian selipkan Buat cerminnya. kotak berukuran 6 cm kali 6 cm. Pada setiap ujung bagian A dan C. Gunakan pensil untuk menggambar. Setelah itu buat garis diagonal pada sebuah kotak tersebut. Potonglah persegi panjang kecil membentuk sudut 45 derajat pada 2 sisi yang lain. Selipkan Oke. cermin datar pada celah bersudut dan dekatkan dengan selotip. Salah satu Selotip, cermin betul. menghadap ke atas dan yang lainnya menghadap ke bawah. Pintar, jadi salah satunya ya. Baru bisa digunakan, periskopnya digunakan begini. Ya, sip, pintar, terima kasih Mbak Rahmi. Oke, bisa diambil kesimpulan. Mas Fatir, silakan mengambil kesimpulan. Di akhir percobaan, kesimpulannya apa? Berdasarkan Oke, berdasarkan apa ya, Mas Fatir? berdasarkan hasil pengamatan pada periskop Ya, sederhana yang telah dibuat saya oke. yang memantulkan Cahayanya bagaimana? Oke, cahayanya memantul, betul? Oke, terima kasih Mas Fatir. Jadi kesimpulannya bahwa kalian dalam percobaan membuat periskop ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Oke, sekarang siapkan sebelum akhir pembelajaran. Ibu ingin mengecek dari awal kita belajar tadi sampai akhir tadi mempresentasikan ini periskopnya. Bu Guru akan berikan 5 pertanyaan, silahkan dicatat jawabannya saja. Jawabannya saja. Iya, oh ya. Silahkan ditulis jawabannya saja. Pertanyaan-pertanyaan Bu Guru berikut ini. Oke, siap ya? Nomor 1. Jawaban singkat saja ya. Jawaban singkat saja. Oke, nomor 1. Siapa pahlawan yang ada di sekitar kalian? Oke, Bu Guru hitung sampai 5 ya. Nomor 1. Bapak Halo. Sebentar. Dicatat. Ditulis. Oke, semua pertanyaan dari nomor 1 sampai 5 itu ditulis. Nanti segera kita bahas. Oke, nomor 1 ya tadi pertanyaannya siapa yang kalian sebut pahlawan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, nomor 2. Penjaga rel tadi itu siapa namanya? Oke, sudah. Nomor 3. Cermin apa yang digunakan pada periskop? Nomor 4. Oke. Pada periskop sifat cahaya bagaimana yang dibuktikan? Terakhir, nomor 5. Yang terakhir adalah
Penggunaan periskop dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebutkan satu saja penggunaan periskop. Di mana periskop digunakan? Oke, siap. Kita bahas. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, kita bahas. Yang salah dicoret ya, yang salah coret. 1 nomor nilainya 2. Oke. Nomor 1 jawabannya orang tua, bisa ayah, bunda, ya, oke, ayah, ibu. Oke. Kalau betul beri nilai 2, Nak. Nomor 2 namanya siapa? Gimin. Oke. Nomor 3, cermin apa? Cermin datar. Oke. Nomor 4, cahaya dapat dipantulkan. Betul. Nomor 5. Nomor 5 apa? Nomor 5? Penggunaan periskop. Oke, kapal selam. Kapal selam? Oke, dunia kedokteran untuk mengecek pasien. Oke, ditulis nilainya. Ditulis nilainya. Oke. Mas Marcel, nilainya berapa ya, Mas Marcel? 100. Dibuka mic-nya, Mas Marcel dapat berapa? Siapa yang sudah siap? Kalian dapat berapa kalian? Guru catat ini. Kalian dapat berapa? 10. Oke. Kalian dapat 10. Mbak Rami dapat berapa? Mbak Rami dapat? Oh, Mbak Rami keluar ini. Oke. Aulia dapat berapa, Aulia? Aulia dapat 10. Oke, Aulia dapat 10. Mas Fadil? Mas Fadil dapat berapa ya? Dibuka mikir. Mas Fadil dapat berapa? 10 juga. Oke, Satria? 10, Bu. 10. Pintar. Mas Rohman? Mas Rohman? Dapat berapa, Mas Rohman? Mas Rohman dapat berapa nilainya? 10 kah? 10. Oke, pintar. Mas Fatir? 10. 10. Alhamdulillah. Mas Rai dapat berapa? 10 juga. Oke. Anak-anak, berarti pembelajaran kita hari ini semua sudah bisa kalian ikuti dengan baik. Terbukti dari nilai kalian dicatat itu 10 semua. Sebelum ditutup, siapa yang berani menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang berani menyimpulkan? Mas Satria atau Mbak kalian? Oke, tentang sikap perlawanan. Cahaya dapat dijelaskan melalui Quran. Oke, Cahaya dapat dipantulkan. terima kasih. Jadi pembelajaran kita hari ini seperti itu ya, Nak ya. Karena semuanya sudah mendapatkan nilai yang bagus, nanti akan Bu Guru berikan video pembelajaran di classroom kalian mengenai cahaya, sifat cahaya yang berikutnya, supaya menambah wawasan kalian. Alhamdulillah tidak ada remedi. Ini Mas Marcel yang belum menyebutkan ya. Mas Marcel tetap semangat belajar. Karena Mas Marcel masih tertinggal dari temannya. Begitu dulu, Nak, pembelajaran kita hari ini. Semoga banyak membawa manfaat. Sebelum ditutup, Bu Guru berpesan tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung di dalam gimmick kita pagi ini. Mas Satria, silahkan tutup pembelajaran. Mas Satria. Mari teman-teman kita membaca hamdalah Isnain Salas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti di setel di classroom. Terima kasih, Nak. Dadah.